Bab ke-255. Sebulan berlalu sejak kejadian penculikan. Kehidupan berjalan normal. Tidak ada kendala apapun selama sebulan ini. Kecuali malam ini. Boy tampak gelisah menatap pada layar televisi. Sang papa baru saja memutar film kartun asal negeri jiran, di mana pemeran utama yang merupakan sepasang anak kembar berkepala botak sedang disunat. Hal itu diberikan Alfian untuk mengurangi ketakutan pada putranya. Sebab besok menurut rencana Boy dan Raffi akan dihitan. Memang berhasil. Boy sedikit lebih tenang dan tidak begitu takut seperti tadi. Setidaknya bayangan disunat menggunakan gergaji, kapak, dan golok menghilang dari pikirannya. Berganti menjadi benda kecil yang disebut laser. Papa, anak lelaki itu memanggil lirih. Teman Boy tadi cerita, katanya dia disunat pas usia 3 bulan, terus dia nggak bisa jalan selama 1 tahun. Boy takut nggak bisa jalan juga. Pa, Alfian hampir menyemburkan tawa. Teman kamu kan sunatnya usia 3 bulan, masih bayi makanya nggak bisa jalan. Disunat itu sakit enggak? Ia menatap penuh ragu. Enggak, nak. Lebih sakit digigit semut. Alfian memberi perbandingan agar membuat Boy lebih tenang. Aileen yang duduk di samping suaminya menahan tawa. Ia sendiri sedang was-was menunggu kelahiran anak keempat. Namun, sekarang kembali khawatir karena si anak sulung yang merasa ketakutan. Memangnya kenapa anak laki-laki harus sunat? Pah, karena sunat itu adalah perintah agama. Selain itu dilakukan untuk menjaga kesehatan kita, supaya tidak gampang kena serangan penyakit kelamin. Lagian kenapa anak papa yang biasanya pemberani jadi penakut begini? Boy menyentuh benda di antara kedua pahanya. Meringis ngeri membayangkan seperti apa bentuk alat pemotongnya. Apakah menyerupai gergaji atau kapak? Terlebih, tadi ia sempat berbicara dengan Raffi di telepon dan saling menakuti satu sama lain dengan cerita teman-teman mereka. Soalnya kata teman Boy, sunat itu potong titik. Lagi, Alfian menahan senyum. Aduh, gimana jawabnya? Kalau jawab iya, dia bisa histeris. Alfian memijat kepala sambil melirik Aileen yang masih terdiam di sisinya. Salah menjawab sedikit saja, mungkin akan timbul masalah besar. Maka ia memilih menjawab dengan bahasa seringan mungkin, yang penting bisa diterima logika anak-anak. Ini nggak enaknya kalau anak sudah 10 tahun baru sunat. Udah agak paham dia. Ia berbisik pelan. Kala itu sebuah kondisi langka tidak memungkinkan bagi Boy untuk menjalani proses pembedahan. Sehingga harus menunggu hingga dinyatakan siap oleh dokter. Berbeda dengan Bray yang sudah menjalani hitan sejak berusia 2 bulan. Yang dipotong itu hanya kuncupnya. Segini. Ia menunjukkan satu garis di ujung kelingkingnya. Itu kan banyak. Pah! Jerit Boy meraih bantal dan menutupi bagian paha. Sedikit itu, nak. Nggak sakit beneran. Papa aja berani dulu waktu masih kecil. Tapi Papa waktu disunat titiknya dipotong juga. Enggak. Lagi, pertanyaan polos itu membuat Alfian tersedak. Pokoknya enggak usah takut, nak. Nanti papa sama Om Bro yang temenin. Kamu kan sunatnya enggak sendiri, ada Raffi juga. Sekarang tidur. Ya, udah malam ini. Tapi beneran. Ya, besok papa sama Om Bro temenin. Iya, nak. Papa janji. Ya udah papa sama Om Bro sunat aja lagi. Biar Boy lihat dulu sakit apa enggak. Alfian mendengkur sambil berdecak dalam hati. Ini bukan ekor cicak yang bisa tumbuh lagi kalau terpotong. Pagi harinya. Perlahan kelopak mata Iren terbuka secara perlahan saat indera penciumannya menangkap aroma lezat. Ketika meraba pembaringan di samping. Kosong. Tak ada Joe yang selalu memeluknya di pagi hari. Sayang. Panggilnya dengan suara serak. Ia mengubah posisi berbaring Jetty duduk bersandar. Memeluk selimut tebal di dadanya. Perbedaan besar pada kehamilan ini dengan sebelumnya benar-benar dirasakan Iren. Ia Jetty sangat manja dan gampang mengantuk. Bahkan untuk menjalankan syalat subuh tadi, Joe harus membasuh wajahnya dengan air barulah ia terbangun. Dan selepas syalat malah ketiduran lagi. Aromanya enak sekali. Gumam wanita itu. Perlahan turun dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi, lalu kemudian keluar kamar. Dari tempatnya berdiri, ia bisa mendengar suara peralatan memasak yang saling beradu.
Joe pasti ada di sana dan sedang membuat sarapan. Seperti biasa saat sedang libur. Sudut bibir Iren mengembangkan senyum saat mendapati sang suami sedang berkutat di dapur dengan celemek melingkar di pinggang. Sejak kehamilan anak kedua, Joe benar-benar memanjakan dirinya, melarang melakukan pekerjaan berat dan sangat posesif. Bahkan Joe memasang CCTV di berbagai sudut rumah dan akan memantau di sela-sela jam kerja. Wanita itu mendekat dan melingkarkan tangannya di pinggang sang suami, menyandarkan kepala di punggung tegap nan kokoh itu dan menyesap segarnya aroma tubuh sang suami. "Sudah bangun?" "Ya," ucap Joe tanpa menoleh. Ia sibuk dengan roti panggang buatannya. Sambil berjinjit dan mengejar bagian belakang lelaki itu. "Sayang," panggil Joe setengah berbisik. Punggung. Melakukan gerakan yang sangat lembut. "Lepas dulu, ada Raffi lagi di sana. Malu kalau dilihat anak." Lagi, Joe berbisik pelan, membuat mata Iren melotot dan langsung melepas pelukan. Ia melirik ke ruang tengah. Di sana Raffi tampak sedang menonton televisi. Beruntung tidak melihat kelakuannya barusan. Tumben Raffi hari libur begini sudah bangun. Gumam Iren, memilih menarik kursi dan duduk. Lagi gelisah dia. Balas Joe terkikik geli. "Ini mau coba?" Menyuapkan potongan roti bakar buatannya. Iren membuka mulut. Roti panggang buatan suaminya memang sangat lezat. Enak. Ia kembali melirik putranya. Gelisah kenapa Raffi? Kan hari ini mau sunat sama Boy. Ia kembali tertawa. Bara bilang, Boy juga gelisah sejak semalam. Ketika selesai dengan sarapan buatannya, Joe memilih membawa ke ruang televisi. Iren membawa sepiring buah yang sebelumnya telah dibersihkan oleh sang suami. "Jagoan ayah kenapa sejak semalam gelisah begini?" Joe menjatuhkan tubuhnya tepat di sebelah Raffi. Tangannya mengulur membelai puncak kepala anak lelaki itu. "Mikirin sunat?" "Ya." Dengan bibir manyun, Raffi mengangguk pelan. "Enggak usah takut. Semua laki-laki itu wajib sunat. Raffi mau disunatnya nanti aja. Ayah, kalau Raffi udah gede, pikiran polosnya, jika dewasa nanti pasti dirinya tidak akan takut seperti sekarang. Justru kalau sunatnya udah gede nggak enak. Kulitnya keras kayak kulit badak. Enakan masih kecil aja nggak sakit." "Benar, Ayah." Sambil menatap sang ayah penuh kagum. Sebulan lalu, saat mengetahui akan menjadi seorang kakak, Raffi sempat takut dirinya tidak akan disayangi, mengingat posisinya yang hanya seorang anak tiri. Namun, semua pikiran itu akhirnya sirna. Ia menemukan sosok seorang ayah yang sebenarnya dalam diri Joe. "Benar. Tapi teman Raffi bilang, sunat itu sakit." "Ya, memangnya teman kamu sudah disunat?" Raffi menggeleng sebagai jawaban. "Sunat itu tidak sakit, Nak. Kan nanti dikasih obat sama dokter biar sunatnya tidak sakit." "Memang ayah pernah disunat?" Raffi bertanya dengan wajah polos. Membuat Joe langsung melirik Iren dengan wajah sedikit merah. "Malu?" "Pernah lah," jawabnya singkat. "Rasanya sakit enggak?" "Enggak, dong," jawab Joe sedikit ragu. "Makanya Raffi jangan takut. Sunat itu enggak ada rasanya. Ayah aja berani sunat sambil main HP. Memang boleh sunat sambil main HP. Sambil merem juga boleh. Kalau Raffi takut, tutup mata aja. Enggak sampai 30 menit kok." Akhirnya Raffi sedikit bernapas lega. Penjelasan sang ayah mampu menenangkan hatinya. "Ya sudah, sekarang habiskan sarapannya dan kita ke rumah sakit. Sudah janjian sama Boy, kan?" "Sudah." Joe menggeser segelas susu coklat dan roti bakar untuk Raffi, lalu menuangkan jus ke dalam gelas untuk istrinya. "Ayah," panggil Raffi. "Iya," balas Joe, lalu menyeruput secangkir teh manis. "Ayah disunatnya waktu kecil apa udah gede?" Pertanyaan itu membuat sepasang mata Joe berkerut. Mendadak teh manis yang baru diseruputnya terasa pahit. Ia tersendak.